Halo semuanya, hari ini saya Nikita dan teman-teman saya. Saya Andre. Saya Arya. Saya Devita. Saya Erik. Saya Lin. Dari kelas 11 MIPA akan melakukan praktikum kimia faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yuk kita lihat. Alat dan bahan yang digunakan adalah 3 botol plastik, soda kue, balon, cuka dapur, stopwatch, sendok, dan gelas pengukur, tapi jika tidak punya juga tidak apa-apa. Langkah pertama, kita masukkan cuka sebanyak 50 ml. Jika tidak memiliki gelas pengukur, maka tidak apa-apa. Anda bisa tandai botol dengan spidol supaya volume sama pada setiap botol. Lalu, masukkan cuka ke dalam 3 botol plastik. Selanjutnya, kita masukkan soda kue menggunakan corong. Jika tidak memiliki corong, maka Anda bisa membuat corong seperti berikut. Lalu, masukkan 1 sendok soda kue ke balon pertama, 2 sendok soda kue ke balon kedua, dan 3 sendok soda kue ke balon ketiga. Sehingga balon biru memiliki 1 sendok soda kue, balon hijau memiliki 2 sendok soda kue, dan balon merah memiliki 3 sendok soda kue. Masukkan ujung balon ke ujung botol secara kuat, namun soda kue belum boleh masuk ke dalam cuka. Lalu gunakan stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk balon dapat menggelembung paling besar. Terlihat bahwa balon merah lebih besar daripada balon hijau dan biru. Perbedaan jumlah soda kue dan cuka mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Bahan-bahan yang digunakan adalah telur, cuka, dan gelas plastik. Pertama, siapkan 3 buah gelas dan tandai masing-masing gelas dengan gelas pertama berisi cuka murni, gelas kedua berisi cuka yang diencerkan dengan perbandingan 1:1, dan gelas ketiga berisi cuka yang diencerkan dengan perbandingan 2:1. Langkah kedua, masukkan cuka murni ke dalam gelas pertama. Berikutnya, masukkan cuka yang sudah diencerkan dengan perbandingan 1:1 ke gelas kedua. Lalu, masukkan cuka yang telah diencerkan dengan perbandingan 2:1 ke gelas ketiga. Setelah itu, ambil 3 buah cangkang telur dan masukkan masing-masing cangkang telur ke masing-masing gelas. Lalu, ambil stopwatch dan hitunglah sampai cangkang telur habis bereaksi dengan cuka. Setelah direndam selama 1 jam, dapat dilihat cangkang telur yang direndam di gelas pertama mengalami perubahan di mana gelembung semakin banyak dan cangkang telur yang terendam semakin berubah warna menjadi warna yang lebih putih. Dan di gelas kedua dapat dilihat tidak terjadi perubahan apapun, dan begitu juga dengan gelas ketiga. Setelah direndam selama 1 jam 30 menit, dapat dilihat bahwa cangkang telur yang direndam di cuka murni bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan cangkang telur yang direndam di cuka dengan perbandingan 1:1 dan cuka yang diencerkan dengan perbandingan 2:1. Kesimpulannya adalah semakin besar konsentrasi yang dimiliki cuka, maka semakin cepat juga cangkang telur akan habis bereaksi dengan cuka.
Alat dan bahan yang digunakan yaitu cuka, gelas ukur, cangkang telur. Cangkang telur pertama yang itu dipotong setengah, yang kedua ada dipotong kecil, dan cangkang telur ketiga dipotong menjadi serbuk. Yang pertama, tuang cuka ke dalam gelas ukur dengan jumlah yang sama. Lalu, masukkan cangkang telur ke dalam gelas ukur. Lalu kita bisa amati reaksinya. Pada gelas cangkang ketiga, terjadi reaksi setelah 1 menit. Pada gelas cangkang kedua, terjadi reaksi setelah 2 menit. Dan pada gelas cangkang pertama, terjadi reaksi setelah 10 menit. Semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin lama. Pada percobaan suhu, siapkan segelas air panas, segelas air normal, dan segelas air dingin. Kemudian, siapkan CDR sebagai bahan percobaan. Kemudian, di sini saya akan menggunakan handphone sebagai stopwatch. Jika sudah siap, tuangkan CDR ke dalam masing-masing gelas secara bersamaan. Jangan lupa untuk menyalakan stopwatch. Untuk hasilnya, air panas hanya membutuhkan 48 detik untuk melarutkan CDR. Lalu air normal membutuhkan waktu 58 detik untuk melarutkan CDR. Sedangkan air dingin membutuhkan waktu 1 menit dan 10 detik. Semakin tinggi suhu atau temperatur suatu larutan, maka energi kinetik akan semakin bertambah sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendahnya suhu, maka laju reaksi akan semakin lambat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pemutih, cuka, 3 buah mangkuk, spidol, botol pengukur, paperclip, karton, dan timer. Langkah yang pertama adalah tuangkan cuka ke dalam botol pengukur sampai 100 ml.
Selanjutnya, tuangkan juga pemutih ke dalam botol sebanyak 100 ml. Lalu, setelah diukur, tuangkan juga cuka 100 ml tadi ke dalam mangkuk cuka. Tuangkan juga pemutih yang telah diukur ke dalam mangkuk pemutih. Setelah itu, tuangkan lagi cuka dan pemutih 100 ml ke dalam mangkuk untuk mencampurkan keduanya. Terakhir, siapkan 3 buah paperclip dan masukkan masing-masing paperclip ke dalam mangkuk. Untuk memudahkan membedakan, tuliskan cuka, pemutih, dan cuka plus pemutih pada karton. Gunakan timer untuk menghitung laju reaksinya. Kesimpulannya adalah bahwa katalis dapat meningkatkan laju reaksi, tapi tidak mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi tersebut.